Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Ariansi, NPM 1801010049. Di sini saya akan membahas negosiasi yang dilakukan di dalam film Gifted 2017. Nah, di film ini yaitu ada anak 7 tahun bernama Mary. Dia sangat jenius matematika dan dia tinggal dengan pamannya. Lalu di sini terjadinya negosiasi, yaitu yang dipermasalahkan Evelyn, yaitu neneknya Mary, tiba-tiba datang ke tempat tinggalnya Frank dan Mary. Di situ Evelyn memarahi Frank karena memilih rumah yang kumuh untuk tempat tinggalnya Mary. Evelyn meminta kepada Frank untuk menyerahkan Mary kepadanya karena tempat tinggalnya tidak baik untuk perkembangan Evelyn. Tetapi Frank di sini menolak karena dia berpikir kalau Mary diasuh Evelyn, Mary akan bernasib sama dengan ibunya, Diana. Karena Frank bersikeras tidak memberikan hak asuhnya, maka Evelyn membawa urusan ini ke pihak pengadilan. Negosiasi yang pertama yaitu di sini agen pengacaranya pihak paman Frank yaitu Tuan Cullen, dan agen sebagai pengacara yaitu di sini Tuan Highsmith pihak nenek Evelyn. Lalu ada konstituen yaitu Frank dan Evelyn. Pihak ketiganya Tuan Judge Edward yaitu hakim. Lalu di sini juga ada halayak Budi Bos Departemen Kesejahteraan Anak dan Roberta selaku tetangganya si paman Frank. Lalu di negosiasi yang kedua terdapat agen yaitu Tuan Cullen dan Tuan Highsmith, konstituennya Frank dan Evelyn. Lalu pihak ketiganya hakim Tuan Judge Edward, lalu halayaknya Roberta. Di sini pihak Evelyn membawa seorang laki-laki yaitu Pollard. Dia adalah bapaknya Mary, mengaku sebagai bapaknya Mary. Itu dibayar oleh Evelyn. Tetapi di sini pengacaranya Frank mengetahui bahwa Pollard berbohong dan menyuruh Pollard untuk mencari nama Mary di Google dengan menambahkan nama tengahnya. Tetapi di situ Pollard salah dan kedatangannya ke pengadilan hanya dibayar dari pihak Evelyn agar Evelyn bisa sepenuhnya mendapatkan hak asuh Evelyn dengan menggunakan Pollard sebagai ayah kandungnya. Dan di sini sidang keduanya dimenangkan oleh Frank. Di negosiasi yang ketiga ini, di sini pengacara paman Frank mengatakan bahwa Evelyn dengan kesaksiannya menjelekkan anaknya. Lalu Evelyn mengatakan bahwa Diana menyukai matematika, tidak ada yang lain selain matematika. Lalu si pengacaranya paman Frank mengatakan bahwa Paul Reeve merupakan cinta pertamanya Diana. Dan di situ Evelyn membantah bahwa Diana tidak tahu apapun tentang cinta. Diana kehilangan fokus dan bunuh diri. Lalu ibunya membantah juga dan berkata bahwa Diana itu bukan orang biasa dan orang-orang luar biasa mempunyai masalah dan kebutuhan tunggal. Dan di situ ibunya juga berkata bahwa tidak mungkin Diana merelakan masa depannya hanya karena ibunya tidak membiarkan hubungan dengan pria. Lalu di negosiasi yang keempat ini, Frank yang ditanya oleh pihak pengacaranya Evelyn tentang pekerjaannya. Lalu di situ Frank menceritakan bahwa Mary ingin mempunyai kehidupan yang seperti anak-anak biasa umur 7 tahun. Mary juga ingin bermain, lalu juga ingin mempunyai teman.
Dan di sini juga membahas bahwa Frank tidak memberikan kehidupan yang baik untuk si Mary. Di sini koalisinya yaitu Pasutri yang akan mengasuh Mary. Lalu multi pihaknya yaitu pihak paman Frank, ada pengacara Tuan Cullen dan Pasutri yang akan mengasuh Mary. Lalu pihak nenek Evelyn yaitu bapak kandungnya yaitu Pollard dan Evelyn. Lalu ada pengacaranya yaitu Tuan Highsmith. Dan di sini multi timnya antara pihak dari paman Frank dan pihak dari nenek Evelyn bernegosiasi di antara hakim. Seperti itu. Akhirnya si Mary tetap memilih tinggal dengan pamannya dan melanjutkan pendidikannya di universitas. Lalu di situ juga Mary bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.